Polemik soal rencana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Dalam perkembangan terkini, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR secara resmi telah menerima surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Surat tertanggal 26 Mei 2025 itu ditandatangani oleh 4 purnawirawan, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tyasno Sudarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Intinya, surat itu menerangkan berbagai alasan bahwa usulan pemakzulan Gibran memiliki dasar konstitusional yang kuat. Bagaimana perkembangan terkini dari surat usulan pemakzulan ini? Lalu seperti apa respon dari para politisi? Simak selengkapnya dalam video berikut. DPR secara resmi telah menerima surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Surat itu dijadwalkan untuk dibacakan dalam rapat paripurna DPR. Hal itu disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi 13 Andreas Hugo Pareira. Lebih lanjut, Andreas menjelaskan bahwa setelah surat dibacakan di forum paripurna, proses berikutnya sangat bergantung pada kehadiran dan persetujuan anggota DPR. Lalu bagaimana aturannya? Merujuk pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, jika rapat paripurna itu dihadiri 2/3 anggota DPR dan isi surat itu disetujui 2/3 peserta rapat paripurna, maka proses pemakzulan bisa dimulai. Namun jika rapat paripurna tidak dihadiri 2/3 anggota DPR dan isi surat itu tak disetujui 2/3 peserta rapat paripurna, maka proses pemakzulan tidak dapat dimulai. Sedangkan DPR sendiri saat ini tengah menjalani masa reses sejak 28 Mei hingga 23 Juni 2025. Politisi pertama yang angkat bicara soal surat pemakzulan Gibran adalah Ketua DPP PDIP, sekaligus calon presiden dari Pilpres 2024 lalu, Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, proses pemakzulan Wapres Gibran tidaklah mudah, apalagi jika melihat komposisi kerjasama politik dalam KIM. Hal itu disampaikan oleh Ganjar dengan mempertimbangkan kerjasama politik Koalisi Indonesia Maju atau KIM, yang merupakan pengusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 lalu. Ganjar mempertanyakan soal surat pemakzulan dari Forum Purnawirawan TNI. Apakah surat itu menunjukkan kesalahan dan pelanggaran sesuai pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak? Di lain sisi, menurutnya Forum Purnawirawan TNI baru sekadar memberi pernyataan desakan pemakzulan Gibran tanpa melampirkan bukti. Lantas bagaimana posisi PDIP dalam tuntutan pemakzulan Gibran ini? Ganjar selaku Ketua DPP PDIP menyatakan bahwa partainya itu taat dan mengikuti konstitusi. Sejumlah fraksi di DPR juga angkat bicara soal peluang pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden. Berkaca dari pernyataan sejumlah fraksi, partai-partai politik agaknya menyambut terbuka keberadaan surat tersebut, meski mereka menyadari prosesnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Misalnya seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR, Ahmad Sahroni. Sahroni mengatakan pihak manapun boleh-boleh saja mengirim surat tuntutan kepada DPR. Namun DPR disebutnya berhak memilah dan memilih mana surat yang akan didahulukan. Sementara Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang juga anggota DPR fraksi PKB di DPR, Daniel Johan, menjelaskan setiap surat disampaikan tentu akan dibahas oleh DPR RI. Daniel menambahkan setiap komisi dan fraksi di DPR juga akan membahas isi surat tersebut. Meski begitu, ia pribadi mengaku belum membaca dan mengetahui detail permintaan Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut. Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menilai Gibran tidak melakukan hal yang membuatnya bisa dimaksudkan. Untuk Mas Wapres, sampai sekarang itu belum ada pelanggaran hukum apapun sebagaimana yang tertera dalam konstitusi, dalam aturan perundangan kita,
yang bisa menyebabkan Mas Gibran, Mas Wapres untuk dimasukkan. Sar Mujibu menekankan hubungan Presiden Prabowo dan Gibran baik-baik saja. Ia membantah isu yang menyebut hubungan Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka renggang, sehingga muncul desakan untuk memaksulkan Gibran dari posisi wakil presiden. Pimpinan DPR dan MPR juga telah merespons surat usulan pemaksulan terhadap Wapres Gibran yang dikirimkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku belum baca surat usulan pemaksulan tersebut Rabu 4 Juni 2025. Surat itu disebutnya masih berada di Sekjen DPR Indra Iskandar, sebab DPR sebenarnya tengah berada di masa reses. Ini kan kebetulan reses, saya kan datang Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Jadi kesini buat lihat surat itu? Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di Sekjen Pak, Sekjennya lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana Bang, dari Abang sebagai pimpinan Gerindra? Belum baca, gimana nanggapin? Sementara Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul mengaku belum mendapat informasi bakal ada rapim yang membahas soal usulan pemaksulan Gibran. Politikus PDIP itu juga mengaku belum bisa memastikan apakah surat dari Forum Purnawirawan TNI itu telah sampai ke meja pimpinan atau belum, Rabu 4 Juni 2025. Kemudian baru kalau itu dianggap penting, kita lakukan rapat pimpinan MPR untuk memutuskan bagaimana terhadap masukan surat ini. Begitu kira-kira. Nah, ini rapimnya belum ada. Nanti yang bisa mengatur rapim sesuai dengan tatib itu adalah siapa yang memimpin rapat, yang menetapkan agenda rapat dan memimpin rapat itu diserahkan kepada tatibnya ketua yang menentukan. Jadi dikotanyanya pada Pak Muzani. Prosedur pemaksulan presiden dan wakil presiden memang mesti menempuh jalur politik lewat DPR. Prosedurnya DPR dapat mengajukan usulan pemaksulan kepada Mahkamah Konstitusi atau MK untuk meriksa apakah presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berat. Contohnya seperti pengkhianatan, korupsi, atau perbuatan tercela. Setelah MK memeriksa dan memutuskan bahwa ada pelanggaran hukum, usulan itu diteruskan ke MPR untuk dibahas lebih lanjut. MPR lalu akan mengadakan sidang paripurna untuk memutuskan usulan pemberhentian. Keputusan MPR harus dihadiri oleh rapat yang dihadiri setidaknya 3/4 anggota dan disetujui oleh 2/3 dari anggota yang hadir. Dalam pusaran politik yang kian panas, nama Gibran Rakabuming Raka kini berada di ujung senjata kritik. Surat pemaksulan telah masuk ke DPR, namun jalan menuju pemberhentian bukanlah lorong pendek dan terang. Di balik deret tanda tangan para purnawirawan masih membayang pertanyaan, adakah bukti yang cukup kuat? Di parlemen suara-suara menggema, tapi belum bulat. Inilah politik kita, penuh dinamika, penuh drama. Dan rakyat seperti biasa hanya bisa menanti, apakah keadilan sungguh dijunjung atau sekadar jadi alat untuk menjatuhkan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.